Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, diketahui telah menawarkan nasihat kepada Sheikh Jassim dalam proses pengambil alihan Manchester United. Nasser memberikan pandangan terhadap niat Jassim untuk membeli Malaga dan Santos, di saat Glazer tak memberikan keputusan dalam beberapa bulan terakhir. Nasser Al-Khelaifi juga memberikan andil dalam tawaran yang diajukan Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani untuk membeli Manchester United. Minggu ini, Sheikh Jassim mengajukan tawaran kelima untuk United, tetapi menurut Glazer masih di bawah penawaran Ratcliffe dan tidak memenuhi kemauan Glazer. Sebuah laporan dari The Athletic, tim Jassim awalnya berkonsultasi dengan Al-Khelaifi untuk mendapatkan nasihat tentang berapa penilaian United. Setelah Glazer menginginkan 6,4 miliar pound untuk klub tersebut. Selain memiliki 100% saham PSG, Nasser memiliki 21,67% saham di klub Portugal, Braga, yang diakui secara luas sebagai klub terbesar keempat di negara ini, tetapi mereka diharapkan menjadi investor minoritas di klub Eropa lainnya dalam kompetisi kontinental, selain di setidaknya satu klub Amerika Selatan. Grup Kiesi telah mengadakan pembicaraan untuk berinvestasi ke dua klub lain dalam beberapa bulan terakhir. Ada minat untuk berinvestasi di klub Spanyol, Malaga, yang terdegradasi ke kasta ketiga Spanyol jelang musim berikutnya. Malaga saat ini dimiliki oleh Abdullah Al Thani, dari keluarga penguasa Qatar. KSI juga sedang dalam proses mengkaji langkah untuk membeli raksasa Brazil Santos yang menginginkan kapasitas ekonomi lebih besar. Mereka bahkan telah meminta Presiden klub Andrés Rueda agar rekening keuangan Santos dipelajari. Informasi tersebut dirinci di outlet Brasil, Globo, yang merinci bagaimana ayah Neymar telah bertindak sebagai perantara dalam rencana pengambil alihan potensial. Menurut outlet media Prancis, Foot Mercato, jika Sheikh Jassim mengambil alih MU, maka pemain pertama yang ia bawa adalah Neymar. Sang winger memang ingin pindah ke Manchester United, setelah menerima bahwa dia tidak memiliki masa depan di PSG. Hubungannya dengan pemilik PSG, yang notabene berasal dari Qatar, semakin memburuk. Laporan tersebut menunjukkan juara bertahan Ligue 1, sangat ingin mengeluarkan pemain internasional Brasil itu dari klub, tetapi kepindahan ke Old Trafford mungkin akan ditentang Erik ten Hag. Neymar berpotensi membawa sirkus dalam skuad yang tidak diinginkan ten Hag, seperti yang dilakukan Cristiano Ronaldo. Gaji sang pemain Amerika Selatan itu sangat besar. Saat ini memiliki kontrak senilai lebih dari 930.000 pound per minggu di PSG. Dia masih mengharapkan gaji yang besar, makanya melirik MU. Neymar lebih mungkin pindah ke rival Liga Premier, Chelsea, yang telah membuka negosiasi dengan PSG. Bahkan perwakilan Neymar telah mengadakan pembicaraan tentang kepindahan ke Arab Saudi yang menawarkan uang lebih besar dari Chelsea. Belum jelasnya siapa pemilik baru MU membuat kabar transfer setan merah semakin simpang siur. The Press Person baru-baru ini meliput laporan yang menyatakan bahwa Manchester United ditawari pihak Inter Milan, Lautaro Martinez, dengan bandrol sekitar 60 juta pound. Inter saat ini sedang dilanda krisis keuangan dan harus menjual sejumlah pemain andalannya demi menyelamatkan keuangan klub. Menurut Sport Witness, kedua klub telah melakukan langkah awal untuk kemungkinan kesepakatan bagi pemenang Piala Dunia. Musim ini, dia telah mencetak 28 gol di semua kompetisi. Outlet tersebut menyampaikan informasi dari TV Play, outlet Italia, di mana agen sang pesepak bola, Mario Cenoli, mengklaim bahwa United telah meminta informasi tentang pemain berusia 25 tahun itu. Pendekatan semacam ini juga telah diambil dengan target lain seperti Harry Kane dan Rasmus Højlund dari Atalanta. Beberapa media melaporkan hal ini selama beberapa bulan sebelumnya. Tampaknya Lautaro memang dipertimbangkan sebagai opsi dalam daftar striker MU. Pemain Argentina diincar sejumlah klub top termasuk Bayern Munich, Real Madrid, dan Chelsea. Lain lagi menurut Corriere dello Sport.
Manchester United telah menanyakan Juventus untuk mendatangkan winger Federico Chiesa. Ia masuk ke dalam daftar belanja United pada musim panas ini. Juventus sendiri dikabarkan siap untuk menjualnya dengan harga sekitar 30–35 juta euro, termasuk dengan tambahan sejumlah bonus. Chiesa membuat 21 penampilan Serie A musim ini, mencetak 2 gol dan membuat 5 assist. Musimnya terganggu secara signifikan oleh cedera ACL yang membuatnya absen pada paruh pertama musim. Setan Merah diperkirakan akan menghabiskan banyak pemain selama jendela transfer mendatang, dan manajer Erik ten Hag dilaporkan mengincar pemain sayap kiri lainnya. Selain Federico Chiesa, Corriere dello Sport melaporkan Manchester United bersaing dengan Lazio untuk mendapatkan pemain depan AZ Alkmaar, Jesper Karlsson, musim panas ini. Alkmaar membelinya hanya dengan 2,6 juta euro 3 tahun lalu, dan dilaporkan bahwa mereka dapat menyetujui penjualannya sekitar 20 juta euro ketika jendela transfer dibuka kembali. Ten Hag saat ini memiliki Marcus Rashford, Alejandro Garnacho dan Jadon Sancho sebagai opsi sayap kirinya, tetapi Sancho kemungkinan akan mengalami perubahan posisi musim depan. Sancho bisa bersaing dengan Antony untuk peran sayap kanan, dengan Anthony Elanga diperkirakan akan dijual sementara Facundo Pellistri dan Amad Diallo bisa dipinjamkan. Sementara itu, Rashford bisa menjadi striker reguler di bawah Ten Hag, seandainya klub tersebut gagal mendatangkan marki nomor 9 seperti Harry Kane atau Victor Osimhen. Dalam pandangan kami, ini bisa menjadi alasan dibalik minat Ten Hag untuk merekrut pemain sayap kiri lainnya. Karlsson akan menjadi tambahan yang bagus tanpa menghabiskan banyak anggaran. Pemain berusia 24 tahun itu tampil impresif untuk AZ Alkmaar musim lalu dengan 13 gol dan 8 assist di semua kompetisi. 30 dari 33 penampilannya berasal dari sayap kiri. Karlsson memiliki kontrol yang baik dengan akurasi operan 80%. Dia suka menekan lawan. Ten Hag mungkin telah melihatnya selama waktunya di Ajax Amsterdam. Setahun setelah meninggalkan Manchester United, Edinson Cavani bersiap untuk memutuskan masa depannya. Cavani menghabiskan musim lalu di Valencia, mencetak 7 gol untuk klub di musim sulit yang membuat Los C nyaris terdegradasi. Pemain asal Uruguay itu memiliki sisa kontrak 1 tahun lagi di Valencia, tetapi masalah keuangan tim Spanyol dan minat yang meningkat pada tanda tangannya, ada peluang kuat dia pindah pada musim panas ini. Duo raksasa Argentina, Boca Juniors dan River Plate, sama-sama menunjukkan minat pada Cavani, dan melihatnya sebagai daya tarik yang besar, bahkan dengan kekuatannya yang semakin berkurang. Cavani rindu kampung halaman, dan tertarik untuk kembali ke Amerika Selatan. Musim panas lalu dia menandatangani kontrak dengan Valencia karena dia ingin bertahan di Eropa menjelang Piala Dunia. Edinson Cavani sempat bermain dengan Marcos Rojo dan Sergio Romero di Manchester United pada musim 2020-21. Pada tahap itu kedua pemain telah dikucilkan oleh manajer Solskjaer, sehingga Cavani tidak pernah bermain bersama mereka, tetapi dia berlatih dengan Rojo di Carrington. Rojo dan Romero saat ini memperkuat Boca Juniors, dan ada tamu istimewa di La Bombonera minggu ini. Mantan bintang Manchester United, Ander Herrera, menonton di tribun. Ia memenuhi impian masa kecilnya dengan menonton pertandingan Boca Juniors dari tribun, sebagai tamu istimewa mantan rekan setimnya Marcos Rojo.